Ampuni Sangkuriang. Sangkuriang adalah cerita rakyat legenda masyarakat Sunda. Legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, juga Gunung Tangkuban Parahu. Dari legenda tersebut, kita dapat menentukan sudah berapa lama orang Sunda hidup di dataran tinggi Bandung. Dari legenda tersebut yang didukung dengan fakta geologi, diperkirakan bahwa orang Sunda telah hidup di dataran ini sejak beribu tahun sebelum Masehi. Diceritakan, di Kahyangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Maka oleh Sang Hyang Tunggal mereka dikutuk turun ke bumi dalam wujud hewan. Sang dewa berubah seketika menjadi anjing bernama Situmang. Mereka harus turun ke bumi, menjalankan hukuman, dan bertapa mohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya, yaitu menjadi dewa dan dewi kembali. Ketika sedang asyik menenun kain, torak yang tengah digunakan bertenun kain terjatuh ke bawah balai. Karena merasa malas, terlontar ucapan Dayang Sumbi tanpa dipikir dulu. Dia berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan torak yang terjatuh, bila laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya. Situmang mengambilkan torak dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Akibat perkataannya itu, Dayang Sumbi harus memegang teguh sumpah dan janjinya. Maka ia pun mengawini Situmang. Karena malu, kerajaan mengasingkan Dayang Sumbi ke hutan untuk hidup hanya ditemani Situmang. Suatu ketika, Dayang Sumbi tengah mengidamkan makan hati menjangan. Maka ia memerintahkan Sangkuriang ditemani Situmang untuk berburu ke hutan. Setelah sekian lama Sangkuriang berburu, tetapi tidak tampak hewan buruan seekor pun, hingga akhirnya Sangkuriang melihat seekor menjangan yang gemuk melarikan diri. Sangkuriang kemudian menakut-nakuti Situmang dengan panah. Akan tetapi, secara tak sengaja anak panahnya terlepas, dan Situmang pun terbunuh, tertusuk oleh anak panahnya, dan Sangkuriang pun menjadi bingung. Lalu karena tidak memperoleh hewan buruan maka Sangkuriang pun membelah tubuh Situmang, dan mengambil hatinya. Oleh Sangkuriang, hati Situmang itu diberikannya kepada Dayang Sumbi, yang kemudian dimasak dan dimakannya. Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati Situmang, suaminya sendiri, maka kemarahannya pun meledak, dengan serta-merta kepala Sangkuriang dipukul, dengan centong yang terbuat dari tempurung kelapa sehingga terluka. Kesakitan dan ketakutan, Sangkuriang pergi meninggalkan rumah, dan Dayang Sumbi pun menyesali perbuatannya, telah mengusir Sangkuriang. Dayang Sumbi mencari Sangkuriang ke hutan, dan memanggil-manggil serta memohonnya untuk segera pulang. Akan tetapi, Sangkuriang telah pergi jauh. Dayang Sumbi pun sangat sedih, dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal, agar kelak dipertemukan kembali dengan anaknya. Sangkuriang pergi berguru kepada banyak petapa sakti, sehingga Sangkuriang setelah beberapa tahun, telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sakti, dan gagah perkasa. Setelah sekian lama berjalan ke arah timur akhirnya sampailah Sangkuriang di arah barat lagi, dan tanpa sadar telah tiba kembali di tempat Dayang Sumbi berada. Namun, Sangkuriang tidak mengenali bahwa putri cantik yang ditemukannya adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Karena Dayang Sumbi melakukan tapa dan laku hanya memakan tanaman mentah, maka Dayang Sumbi menjadi tetap cantik dan awet muda. Dayang Sumbi pun mulanya tidak menyadari bahwa sang ksatria tampan itu adalah putranya sendiri. Lalu, kedua insan itu berkasih mesra, saat Sangkuriang tengah bersandar mesra, dan Dayang Sumbi menyisir rambut Sangkuriang. Tanpa sengaja, Dayang Sumbi melihat tanda luka di kepala Sangkuriang, bekas pukulan sendok Dayang Sumbi. Dengan demikian ia mengetahui bahwa Sangkuriang adalah putranya. Walau demikian, Sangkuriang tetap memaksa untuk menikahinya. Dayang Sumbi sekuat tenaga berusaha untuk menolak, maka ia pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan.
yang tak mungkin dipenuhi Sangkuriang. Dayang Sumbi meminta agar Sangkuriang membuatkan perahu dan telaga dalam waktu semalam, dengan membendung aliran sungai Citarum. Sangkuriang menyanggupinya. Maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Kelak, tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan para guriang atau makhluk halus, lewat tengah malam bendungan pun hampir selesai dikerjakan. Tetapi Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sangkuriang tidak terlaksana. Dayang Sumbi lalu membentangkan helai kain putih hasil tenunannya di atas bukit di timur, sehingga kain putih itu tampak bercahaya, bagai fajar yang mereka di ufuk timur. Sementara itu ia pun berulang memukulkan alu kelesung, seolah sedang menumbuk padi. Para guriang, makhluk halus anak buah Sangkuriang pun ketakutan, karena mengira hari mulai pagi. Mereka lalu lari menghilang, bersembunyi di dalam tanah. Dengan demikian pembuatan bendungan pun tidak terselesaikan, karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Sangkuriang menjadi gusar dan mengamuk. Perahu yang telah dikerjakannya dengan bersusah payah itu, lalu ditendangnya ke arah utara, dan jatuh menangkup menjadi gunung Tangkuban Perahu. Di puncak kemarahannya, dinding bendungan yang berada di sebelah barat dijebolnya. Kelak, lubang tembusan air Citarum ini dikenal sebagai Sang Hyang Tikoro. Sangkuriang terus mengejar Dayang Sumbi, yang berlari menghindari kejaran anaknya, yang telah kehilangan akal sehatnya itu. Dayang Sumbi hampir tertangkap oleh Sangkuriang di Gunung Putri, dan ia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya. Maka Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Adapun Sangkuriang, setelah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya menghilang ke alam gaib. Air telaga yang dibendung Sangkuriang perlahan menjadi surut kembali seiring berjalannya waktu. Bekas danau ini kelak menjadi lokasi dan tempat terindah, yaitu Kota Bandung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.